Kita lanjut nominatif. Apa nominatif itu apa? Case, ya kan? Nah, ada lima case sistem: nominatif, genitif, datif, akusatif, vokatif. Ini udah hafal belum? Ya, nominatif, terus vokatif. Nah, itu harus dihafal ya. Kemudian ada yang 8 sistem: nominatif, genitif, datif, ablatif ya. Genitifnya dibagi dua, genitif, ablatif. Terus datifnya, datif, lokatif, instrumental, ya kan? Akusatif dan vokatif. Sehingga jadi 8. Ini harus dihafal ya. Ini yang minggu lalu kan. Lalu apa pengertian case? Iya, case itu punya eh, fungsi. Apa itu fungsinya? Hmm? Iya, jadi kamu kalau belajar case, kamu cari kata itu punya fungsi atau punya relasi. Nah, relasinya dengan kata lain di dalam kalimat itu. Ya, jadi case ini pengertiannya, kamu lihat di sini, case ini, nah kita lihat di sini. Ya, case itu punya meaning, punya fungsi, punya relasi. Oke, dia adalah uh, grammatical function, fungsi gramatika di dalam sebuah kalimat. Itu case. Nah, yang pertama itu nominatif. Ya, nah, ya, ini punya indicated grammatical function and relationship to other words within a sentence, itu case. Jadi dia berfungsi mengidentifikasi fungsi tata bahasa ya, fungsi gramatikalnya dan relasi di sini. Jadi function and relation. Itu kamu pahami ini ya. Kemudian dalam sebuah kalimat. Nah, kemarin dalam kalimat itu kita belajar ada 5 konstituen ya. 5 konstituen itu apa saja? Subjek, predikat, adverbial, ya. Jadi sentence konstituen itu ada 5. Yang dibangun oleh 5 itu subjek, itu pelakunya ya, predikat, tindakannya, objek, targetnya, verbialnya, ya memberikan informasi tambahan terhadap subjek, terhadap predikatnya atau kata kerja, dan modifier ya atau atributif modifier memberikan, atau itu seperti kata sifat ya, menjelaskan kata benda. Apa saja Oktober? 5 itu apa saja? Subjek, predikat, objek, apa lagi? Baru disebut adverbial sama modifier. Oke. Ini kelompok ini 4 orang ini ya. Oke. Ketua kelompoknya siapa? Sapril. Oh. Tuh, gimana nih anggotamu? Coba
Kamu, Sapril, 5 itu apa saja? Nah, adverbial dan modi. Ayo, coba. Nih, Indra. Oh, adverbial. Apa? Ya, ngomong kok susah. Hah? Kasih susu deh. Belajar ngomong lagi. Oke, adverbial itu apa, Indra? Benar? Salah. Yang benar apa? Tempat. Iya, menjelaskan kata kerjanya dalam hal seperti tempat, waktu, ya, cara. Tuh. Kalau modifier, menjelaskan, iya, kata bendanya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita pelajari subjek. Yang pertama kemarin subjek itu ada di dalam case nominatif. Ya. Nah, nominatif kalau kita lihat di sini, dia fungsinya subjek, predikat, aposisi. Lalu nanti ada address, appellation, absolute, dan hanging. Lihat, ini udah dikasih tahu. Tadi kan case itu ada fungsinya, ya kan? Atau relasinya. Nah, fungsinya ini ada berapa ini? Hitung aja 6, 8. Ada berapa? Kok nggak bisa hitung? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Astaga. Kalian tambah sekolah kok tambah bodoh sih? Hah? 7 ya? Nah, 7 fungsi atau 7 relasi. Oke. Eh, ini case nominatif. Nah, kita sekarang lihat dulu. Minggu lalu kita udah belajar ada number. Nah, kata benda itu eh, ada number. Number itu berarti ada tunggal, ada jamak. Lalu ada gender. Gender itu berarti apa? Maskulin, feminim, neuter. Ya, ada 3. Lalu case-nya tadi ada 8, ada 5 ya. Kita pakai yang 5. Nah, jadi case, gender, number itu jangan lupa kalau kita menguraikan itu namanya apa? Parsing. Ya. Jadi parsing itu kamu uraikan numbernya apa, gender, case, dan arti kamusnya apa, dari kata apa ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Eh, ini morfologi ya. Jadi kalau misalnya kalau kita buka by box, semua udah buka by box nih. Nah, begitu saya suruh parsing, misalnya latihannya kemarin mana ini ya. Nih, Efesus 5 ya. Aner, husband kan. Kamu kalau saya suruh parsing, berarti akan kelihatan apanya? Kelihatan gendernya. Gendernya apa? Maskulin ya kan? Terus case-nya apa? Nominatif. Ya. Lalu akan kelihatan apa lagi? Aner ini dalam Efesus 5 ayat 23. Coba buka. Oke. Nah,
Kamu begitu klik di situ, honor, dan noun. Nah, ini jenis katanya kan. Lalu nominatif, case-nya, maskulin, gendernya, singular, numbernya. Dari kata apa? Aner, yang artinya suami, husband, atau laki-laki ya. Ya, jadi parsing itu harus lengkap. Case, gender, number, dari kata apa dan artinya apa. Nah, dari kata apanya kamu mesti ngerti. Misalnya contoh kalau dia nominatif, ya, misalnya kata logos, nominatif. Jadi diambil dari kata logos, asal katanya logos. Lalu kalau diturunkan jadi genitif, logu. Datif, logo. Akusatif, logon. Nah, ini jadi turunannya kamu harus tahu. Tapi nanti kamu klik di Bible sudah langsung muncul. Oh, nominatif kah, genitif kah, datif kah, akusatif kah. Misalnya contoh, aner. Kamu klik aner kan di sini kan. Nah, di sebelah kanannya kamu lihat, oh, maskulin, nominatif. Sudah langsung muncul parsingnya. Kalau itu pakai white box, tapi kalau kamu nggak pakai white box gimana? Bisa parsing nggak? Nah, harus hafal yang di belakangnya. Misalnya kalau di akhiran os, dia nominatif. Kalau OU, ini diftong kan? U, jadi bacanya logu, genitif. Case-nya apa? Genitif. Singular. Nah, lalu dia kelompok maskulin. Kenapa? Karena dia akhiran os itu maskulin. Nah, tandanya begitu. Ya. Terus ini second declension noun maskulin karena dia bentuknya ini ada pemisahannya ya. Nah, ini singular ya akhirnya os nominatif. Jadi kalau di parsing logos itu apa? Tanpa lihat by box. Nominatif, singular, maskulin. Akhirnya os. Kalau logo genitif, iya, good. Dari kata lo, artinya ini artinya di sini nih, firman. Ya. Nah, kalau logo, parsing. Noun dulu, noun, datif, singular, maskulin, dari kata logos, selalu menunjuk ke nominatifnya lagi. Ya. Dari kata apa selalu lihat nominatifnya. Terus artinya firman. To the word. Kepada firman atau firman aja. Nah, sekarang logon. Parsing. Hah? Akusatif ini ya. Bukan asal. Ya. Apa? Oke, dari noun dulu. Noun. Dari kata artinya gitu. Ini yang singular. Sekarang yang jamak. Misalnya logoi. Coba parsing. Noun, nominatif, plural, maskulin. Plural, jamak ya. Jadi artinya apa? Dari kata logos artinya firman, firman atau kata-kata. Jamak dia. Katanya banyak, kata-kata. Logon, noun, genitif, plural, maskulin. Dari kata
Artinya ini kata-kata, ya. Iya. Terus logois. Datif, logos, artinya words, firman atau kata-kata. Ada jamak ya. Terus logus, dari kata logos, ya kata-kata, the words. Nah, ini namanya parsing. Tapi dari parsing itu kamu menguraikan apa yang menjadi ciri dari kata benda itu. Selalu ada case, gender, number. Ya, apa? Spidolnya mana nih? Case, gender, number. Nah, tapi dari tanpa lihat by box ya, kamu bisa pelajari akhiran belakangnya nih. Lihat kalau os nominatif singular. Nah, itu kamu pelajari. Ya, selalu ada case. Nah, lihat deklensinya. Nah, itu ada istilah namanya ini declension. Ya. Nah, declension ini ada first declension, ini umumnya untuk kata benda yang gendernya feminim, deklensi pertama. Tapi ada kata benda untuk second declension, yang kedua. Nah, ini untuk kata benda maskulin, gendernya maskulin. Ya. Nah, ini first declension feminim, second declension maskulin dan neuter. Masuk neuter. Oke. Nah, kamu lihat di sini paradigmnya. Kalau dia os, berarti nominatif singular maskulin atau maskulin singular nominatif. Kalau dia u di diftong, jadi kamu ingat ini genitif singular maskulin. Ya. Kalau dia o dengan iota subscript omega ya, datif dia. Tapi yang singular. Nah, soalnya datif itu ada dua, ada yang singular, ada yang plural. Kalau ada yang plural, ois. Lihat akhiran belakangnya, ending declensionnya. Kalau dia akusatif, on. Nah, ini yang tunggal tapi. Kalau jamak, bacanya apa? Us. Ya. Kalau genitif dia tunggal u. Kalau jamaknya on. Kalau nominatif os. Yang tunggal. Kalau yang jamak oi. Beda kan? Beda kan? Nah, coba baca. Logos. Terus. Nah, apa enggak ini? Jadi minggu depan saya kasih kuis. Tuliskan genitif tunggal dari logos. Berarti logu, ya kan? Genitif jamak dari logos. Logon. Nominatif tunggal dari logos. Logos. Nominatif jamak dari logos. Logoi. Datif
tunggal dari logos. Apa? Logo. Datif jamak dari logos. Logois. Nah, kalau logus itu akusatif jamak. Akusatif tunggal dari logos. Logon. Langsung ingat yang belakangnya. Oh, akusatif on. Ya, kalau yang jamak apa? Us. Logus jadinya. Ya kan? Kan tinggal diubah aja yang belakang. Logon, logus. Pertama hafalnya logos, logoi. Ya kan? Kalau genitif logu, gon, on. Nah, dengan on. Ya, datif logo jadi ois, logois. Terus akusatif tunggal logon, logus. Itu baru satu logos. Tapi belakangnya lihat tuh turunannya begitu. Nah, ini kamu harus tahu nih dipelajari juga. Ya. Nah, kalau kamu buka Bytebox, di sini juga ada. Kamu klik coba semua resource. Nah, Bytebox terus resource ya. Pilih Greek grammar. Ada? Nah, terus pilih bukunya Greek Paradigm ini. Klik di situ, muncul ini. Nah, lalu di situ ada noun kan? Ini pilih yang misalnya first declension. Nah, ini ada turunannya ini. Atau second declension tadi yang logos. Nah, ini. Kita belajar yang gampang logos dulu, yang second declension. Ada di situ? Nah, lalu ada N, G, D, A, V. Itu tahu nggak maksudnya? Case-nya. N itu G, D, datif. E, V, vokatif. Nah, Ridwan ini lupa aja. Ya. Oh iya. Cewek aja yang kamu ingat. Apa V? Nah, oke. Terus ada barisan singular. Di bawahnya plural. Singular plural itu maksudnya apa? Number ya, jamak tunggal itu numbernya. Kalau nominatif, genitif, datif itu case-nya. Ya. Lalu maskulin femininnya mana? Nah, kalau second declension ini kamu sudah harus tahu. Ini biasanya maskulin atau neuter. Ya. Nah, misalnya nih contoh logos. Kamu lihat, semua bisa baca nggak? Lihat di kalau ini terlalu kecil di sini. Kecuali mata kalian hebat bisa baca itu, boleh juga. Coba baca logos, logu, logo, logon, loge, logoi, logon, logois, logus. Nah, vokatifnya loge. Kalau di buku ini tadi nggak ada ya. Ya, dia nggak kasih vokatifnya. Nah, di sini lengkap. Jadi, dia, loge. Ini yang singular. Yang plural, coba logoi, logon, logois, logus. Nah, nominatif dengan vokatifnya sama. Ya kan? Oke, yang sebelahnya antropos. Ya kan? Antropos, coba baca turunannya ke bawah. Antrope. Nah, ingat vokatif kalau singular dia pakainya e. Epsilon, ya kan? Jadi antrope. Nah, terus bawahnya misalnya saya suruh parsing antropos.
Parsing berarti noun, nominatif, singular, maskulin dari kata anthropos, dari kata logos, dari kata apa? Anthropos. Artinya apa anthropos? Anthropos artinya apa? Man. Ini kan di atas ada di ini. Anthropos itu apa? Man, manusia. Ya, manusia atau orang, manusia, people, man. Oke, coba parsing antropon. Pon, antropon. Nah, antropos. Manusia. Iya. Ya. Misalnya, coba ya, parsingnya noun, genitif, singular, noun, genitif, singular dari kata anthropos. Antropu. Nah, coba datif, singular, maskulin, anthropos. Antropo. Akusatif, singular, maskulin dari kata anthropos. Ya. Nominatif, jamak, maskulin dari kata anthropos. Apa? Antropoi, ya kan? Nah, tinggal lihat aja di sini. Jamak ini oi. Nah, hafal di belakang itu. Oi, on. Nah, ya, atau sama kayak ini juga. Kalau dia nominatif tunggal, os. Nominatif jamak, oi. Jadi hafalnya kiri kanan gitu. Tunggal, jamak, os, oi. Nah, itu nominatif tunggal, jamak, os, oi. Os, oi. Masa nggak hafal? Nah, terus setelah nominatif, langsung genitif. Case-nya jangan diubah-ubah. Atau kalau di sini urutannya apa? Sama kan, genitif juga kan? Noun setelah itu genitif. Nah, noun genitif, genitifnya logu, terus jamaknya on. Jadi hafal di belakangnya u on, os oi, u on, ya kan? Ini kan u on, lalu os ois on u. Nah, gitu. Datifnya. Lalu kalau akusatif on us. Datif on oi. Tunggal dulu baru jamak. Jadi cara gampang hafalnya begitu. Ini ke kanan, terus turun ke bawah. Ini ke kanan, ini ke kanan. Gitu. Oi. Nah, ya, tambah lagi. Nanti ada loge, logos. Logoi, sorry ya. Loge, logoi itu advokatif. Ya kan? Oh, ini nanti ya kalau sendiri bisa kan? Nah, ini saya kasih tahu cara bacanya. Sehingga nanti tanpa by box, kamu bisa parsing.
tanpa harus lihat by box ini. Ya kan? Oh, ketemu misalnya aner. Oh, tahu. Ini nominatif maskulin singular. Dari kata aner. Loh, kok dia nominatif bukan os ya? Ya kan? Akhirannya apa? R. Kok bukan os? Ya, ada. Nah, coba kita lihat misalnya dia yang kelompok bukan second declension. Nah, kamu lihat lagi di bawah, ada kelompok third declension. Coba yang akhiran R yang mana? Nih, pater contohnya nih. Nah, ada kan? Ada kan? Pater. Ah, akhirannya apa? R ya kan? ER. Jadi nggak harus selalu os. Tuh banyak tuh. Di atas ada akhirannya A, alfa ya. Ada akhirannya S. Ada akhirannya os. Nah, ini yang tadi. Antlogos, antropos ya kan? Tapi ada akhirannya yang on. On itu bukan akusatif, tapi noun, nominatif juga. Nah, third declension, declension yang ketiga, ini campuran ya. Bisa bisa nominatif, ya bisa maskulin, bisa feminim gitu ya. Third declension ini campuran. Jadi kayak nux, nih, X ya kan? Ini bacanya apa ini? Nama hurufnya apa yang kayak cacing ini? Letternya nama hurufnya apa? X. Ya bacanya X, tapi nama hurufnya apa? Ya, gawat. Hah? C atau V atau Oh, ibadah. iya, bacanya V ya, X. Bacanya apa? X. Nama hurufnya apa? Kalian ini. Ah, bacanya apa? Kayak cacing itu. Bacanya X ya. Maka nux. Tapi nama hurufnya apa yang dibaca X itu? Hah? I. Hmm? Mana sih ini? Ah, lama Anda. Lamaan. Nah, ini kan? Nih. Jadi ini ya. Bacanya apa? T. T itu yang X ini. Ya, tapi dibacanya ke. Ke. Tapi kalau bacanya X, nama hurufnya C. Ah, Xiaomi itu. Ya, aksiom. Nih, jadi ina sekalian. Nah, nih. C. Nih, nih. Dibaca X. Tapi nama hurufnya C. Oke, itu ya. Tadi maksud saya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ada akhirannya X atau C ini, nux. Nah, macam-macam ya. Terus ada yang is, elpis misalnya. Atau karis. Karis itu anugerah. Iya. Lalu ada ma, honoma. Lalu ada akhiran os, genos. Nah, tadi ada akhiran kayak tadi R, aner. Ini dia. Pater, aner, mater. Pater itu ayah, aner itu suami, ya. Mater itu ibu.
Oke? Tapi ada akhirannya keir. Nah, ini tangan misalnya. Atau akhiran gune. Gune itu perempuan. Akhirannya ini eta. Jadi lihat tergantung akhirannya ya. Kayak aner kalau diturunkan jadi apa? Aner, andros, andri, andra, aner. Andres, andron, andrasin, andras. Ya kan? Apa? Nah, itu eh, noun. Jadi lihat di sini ya. Noun ada 3. First declension ini umumnya feminim, ya feminim. Kalau second declension itu maskulin dan neuter. Kalau third declension itu campuran, bisa feminim, bisa maskulin atau neuter. Jadi gendernya bisa 3. Tapi turunannya, contoh tadi logos, kalau itu second declension udah pasti maskulin kan? Tapi kamu lihat di belakangnya ada os, u, o, on, oi, on, ois, us, nah, atau yang kayak gini tadi. Tapi nggak hanya os saja ya, yang os banyak. Misalnya tadi, misalnya grafe, nah ini akhiran ya, atau akhirannya a, doksa, atau first declension itu akhirannya ada alfa, hora, bacanya apa nih? Hora, hora itu artinya jam. 1 jam, 2 jam gitu ya. Lalu ada juga alitea. Atau doksa yang doksa nih. Oke? Nah, lalu coba nih baris yang kedua, ini kan ada tanda barisnya ya. Nah, yang ini yang first declension ada akhirannya S. Prophetes. Lihat ya, yang di atas saja ada alfa dan ya, graphe. Itu first declension. Prophetes, nah ini pasti feminim. Karena dia nah yang ini. First declension, kamu lihat di belakang ini macam-macam ya. Ada akhiran alfa atau epsilon, eta. Atau ini eta dengan sigma, prophetes. Itu nominatifnya. Tapi turunannya macam-macam ini. Oke? Nah, tugas kalian nanti dihafal akhirannya. Ya, misalnya kayak ini. Yang pertama dulu, paling mudah yang logos dulu. Yang second declension. Nih, lihat second declension yang logos. Atau yang antropos ini sama akhirannya os semua. Ya, jadi ada logos, nggak hanya logos, ada antropos, wios, doulos. Ini paling umum dan paling banyak. Ini wajib dihafal. Jadi ada 5 singular, 5 plural ya. Jadi 10. Benar kan? Cuma yang plural nominatif vokatifnya sama. Ya, jadi sebetulnya diskon 1 jadi 9. Ya. Nah, ini dihafal second declension yang logos atau akhirannya os. Tapi juga yang first declension yang akhirannya grafe lah. Grafe atau hora ini juga banyak. Akhirannya alfa, diakhiri alfa kan. Hora, horas, hora, horan. Horai, horon,
Horais, ini sambung ya. Horais, Horas. Horas. Iya. Oke. Ya, ini kebetulan sama. Bukan bahasamu lah. Nah, kalau grafe gimana? Grafe, grafes, grafe, grafen, grafai, grafon, grafais, grafas. Jadi dua ya. Yang first declension sama second declension. Ini yang hora, grafe. Oke, ini dua dulu inilah. Ya kalau bisa ya alitea, doksa gitu ya. Yang lihat tuh belakangnya kalau a dia genitifnya pasti jadi as. Hora jadi horas. Datifnya a tapi ada iota subscript di situ. Hora juga bacanya. Tapi ada iota subscript. Bedanya dengan nominatif kan nggak ada. Ya. Lalu horan. Nah, kalau akusatif jadi an dia. Kalau dia jamak as. Kalau datif a dengan ais. Kalau genitif as dengan on. Nah, gitu. Kalau yang grafe lihat e s e n. I on ice as. Nah, lihat tuh belakangnya. Ya. Nah, kalau yang tadi logos sudah kan? Logos sudah paham ya? Atau kalau mau gampang ya lihat ini juga. Nah, ini ada ini second declension tapi akhirannya on. Tuh. Mana kalau di sini cari yang on. Nih. Contohnya doron. Ya. Doron atau teknon. Teknon itu artinya anak, anak kecil. Nah, ini akhirannya on. Kalau di atas tadi apa? Os. Yang ini on. Nah, jadi kalau diturunkan kalau genitif u, o, on. Nah, sama sih sebetulnya ini juga o, ini jadi ois ya. Kalau di sini o jadi ois juga sama. Ini u, ini on juga sama. U, on sama kan? Yang beda ini cuma satu tag. Ini os, ini jadi on. Bukan teknos, tapi teknon. Nah, jamaknya oi. Nominatifnya a, beda. Cuma beda di nominatif ya. Akusatifnya on. Tekna ini beda. Kalau akusatifnya ini us. Kalau ini a. Sama kayak nominatif. Nah, oke, ini second declension. Jadi harus bisa baca paradim namanya. Ini namanya paradim. Paradim itu ya kayak tabel seperti ini atau tabel ini. Ya. Nah, ini kalau kita pelajari case gender number atau kata benda, ketemu gender, ketemu case atau ketemu number, terus nanti ada kok berubah-berubah ya. Satu logos kok jadi logon, jadi logu, logois. Nah, karena case-nya udah berubah. Atau singular pluralnya berubah. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya logos, oh itu nominatif. Tapi kalau saya ganti jadi logon, akusatif singular. Tapi kalau saya ganti jadi logois, logois datif. Datif apa? Plural. Saya ganti jadi logu,
Genitif tunggal, ya kan? Kalau saya ganti logon, iya. Kalau saya ganti jadi logo, iya, tunggal, singular ya. Tapi kalau saya ubah jadi logois, iya. Kalau saya ubah jadi logus, iya. Akusatif jamak atau plural. Saya ubah jadi loge, tunggal. Kalau saya ubah jadi logos, nah, logos ya nominatif tunggal. Nah, perubahan-perubahan inilah yang membuat ini occasion-nya beda-beda. Paham? Ya. Nah, ini diusahakan dihafal supaya ini basicnya ya. Paling tidak kalau laptopmu mati, rusak, nah, otakmu kan belum rusak. Jadi, oh kamu masih ingat, oh logos itu kemarin ini ya. Kalau ya ini kan cadangannya ini. Kalau laptopmu hilang, rusak, sambar petir misalnya, ya kalau otakmu juga sambar petir ya udah. Oke, gimana caranya? Ya kamu berdiri di bawah pohon, lalu ada petir sambar. Oke, ya just jokes. Ini jokes supaya nggak ngantuk. Kita lanjut tentang ini. Ya, ini morfologi atau paradigmnya. Eh, ini saya harap ini dibaca-baca ya, yang ini. Nah, sampai bawah ini, sampai third declension. Iya, artinya ada beberapa yang mesti dihafal, tapi ada beberapa yang memang kamu ulang-ulang nanti lengket gitu. Maksudnya kalau sering diulang, lama-lama ingat gitu. Kalau dihafal, sangat cepat ya. Cuma kamu kuat gak hafalnya. Ya. Oke. Nah, sekarang misalnya kita kembali ke case atau nominatif. Tadi fungsinya dia punya function atau punya relasi sebagai subjek. Ya, kita baru sampai di sini. Berarti kalau dia sebagai subjek, maksudnya dia berelasi dengan predikatnya, ya kan? Nah, saya suruh kalian contoh mana? Versus dulu ya. Terus Kolose dan Wahyu ya. Oke, sekarang kita bahas nomor satu apa? Versus ya. Oke, kita buka. Nah, pertama memang ya belajar baca, lalu tulis, baru nanti belajar case-nya, lihat eh, penjelasannya, ya. Penjelasan kalau dia nominatif subjek, maksudnya apa? Maksudnya begitu ya. Oke, coba baca. Oti, Kopi ada ewas. oke. Ya, coba baca aja dulu masing-masing semua. Coba lihat di situ, kelihatan kan? Nah, baca-baca.
Dari kasih tugas lancar ya. Hmm? Oke, satu orang ya. Sama ya, coba. Aner, oner. Kevale. Hos. Kevale. Iya. Tu somatos. Oke, coba. Oktober. Tahu, saya suka sekali suruh kamu. Hah? Coba Oktober. Kalau yang sana nggak usah peduli. Nah, yang ini. Oti, Aner, Estin, Kevale, Christos, Autos, Soter, Tu, Somatos. Apa sih? Belum lancar. Coba nih, Lala. Hmm. Hmm. Estin, Kevale, es Gunaicos, Hmm. Os, Ya. Oskai, Cristo, Christos, Christos, Kevale, es Ecclesias, Eclesias, Autos, Hotel tu, Tomatos. iya. Coba ini, Jufri. Oskai o Christos, Kevale, tes Eclesias, Ecclesias, Autos, Soter, Tu, Somatos. Iya. Coba ini, Marlina. Diana, Estin,
equivalent tense, respond, post, time, or, response, equivalent tense, Ecclesiastes, autos, Autos, betul. Sotel, iya. Oke, jadi kalau latihan baca nanti lama-lama lancar sendiri. Ya. Kalau belajarnya cuma hari Jumat doang, ya udah. Nah, kalau kamu nanti pas ngerjain soalnya sekalian latihan baca sih lancar gitu. Oke, sekarang kita ke isinya ya. Nah, ini nah buku ini kan kasih kita panduan ya. Di situ setelah baca, kamu lihat coba artinya apa dulu, terjemahin ya. Misalnya aner estin, kefaletes gunaikos, the husband is the head of the wife. Iya, kalau kamu nggak ngerti ya lihat LAI di sini suami adalah kepala istri. Nah, situ aja dulu ya. Suami adalah kepala istri. Atau di sini the husband is the head of the wife. Nah, yang ditanyakan ini yang cetak tebal kan? Aner. Nah, terus sekarang kamu klik kanan, lihat NT diagram, ya kan? View, zoom, 200% aja saya kasih. Nah, lihat tuh. Oti, aner, estin, kefale. Nah, ini aja. Yang lain nggak usah dilihat. Tapi nanti waktu kamu copy ya, semua ikut ya. Atau kalau kamu nggak mau copy ya, sebetulnya kamu tulis ini aja. Jadi nggak usah semua ikut gitu. Ngerti? Disuruh aja. Nah, kamu tinggal tulis kan? Terus di situ apa? Sama kan? Ya, Pak. Aner, sini udah pasti apa? Suara nominatif. Suami. Besok. Estin. Paling objek. Kamu tes. Nanti kalau aner itu nominatif kan? Berarti dia suka. Terus nanti predikatnya kata kerja nih. Oh, noun. Ini nanti kita belajar di Yunani 2. Ya. Terus kamu lihat kefale. Nah, nanti setelah nominatif kita mau belajar nominatif. Nah, ini apa ini? Oh, sorry, ini bukan objek ya. Ini nanti kita belajar, ini nominatif juga. Namanya predikat nominatif. Ini setelah subjek. Nah, kita masih belajar subjek. Nah, sudah, kamu udah tulis ini. Nah, kamu kasih parsing. Aner, apa parsingnya? Tadi akhiran R ya. Oh, noun nominatif, maskulin, singular dari kata aner, artinya suami. Itu parsing. Kalau ingat parsing itu tadi, ingat turunan os, on, gitu-gitu ya. Oke, lalu penjelasannya. Apa artinya? Kalau dia nominatif, apa fungsinya nominatif di situ? Jadi pelaku Atau subjek, dia berrelasi dengan kata apa? S. Benar nggak yang kalian tulis itu? Benar? Nah, dia berrelasi atau menjadi subjek dari
S T. Nah, itu penjelasannya. Nah, kalau salah diperbaiki. Kenapa? Ini Pak. Benar. Bukan dengan kevalen. Ada tulisan kevalen? Salah. Itu berrelasi dengan kata ST. Bukan kevalen. Karena dia subjek. Subjek dari apa? Predikat S. Kalau ini kan predikat nominatif. Belum kita pelajari nanti. Kita baru subjek nih. Ibarat ini kita baru mulai rangkak nih. Belum jauh jalan. Baru mulai start. Ya. Oke. Tuh, aneh. Ya, kalau saya tanya nih, Setiaman, apa aner itu? Penjelasannya gimana? Nominatif apa? Nominatif subjek. Dia nominatif subjek kan? Tapi dia nominatif itu kan tadi ada berapa? 7 ya. Ya. 7 itu apa saja tadi? Subjek, predikat nominatif. Ah, ini predikat nominatif kayak gini kan. Ini yang pelajari. Nah, dan ada berapa nih? 3, 5, 7. 7-nya yang mana ini? Kalau aner. Ya nomor 1. Subjek. Nah, jelasin. Apa maksudnya nominatif subjek? Ayo. Dia menjadi pelaku dari tokoh utama dari ST. Nah, tulis di situ. Aner itu subjek atau pelaku dari ST. Atau dia berrelasi dengan kata ST. Itu juga boleh. Ya, itu penjelasannya. Oke. Sama. Nanti Kolose 2 ayat 2 ya. Coba kita baca Kolose 2 ayat 2. Oke, kita langsung aja ke soalnya aja ini ya. Gak usah semua. Coba ini baca. Kelihatan kan? Atau bisa bukaan. Ina parakletosin aikardiai auton sum bibastentes en agape. Mau. Udah belum? Orang udah selesai bacanya. Coba nih. Ridwan, baca. Ina sit. Hai. Kardiai. Sum. Hmm. Agape. En agape. Udah. Nah, ya, belajar baca ya lancar ya. Nah, sekarang kita lihat artinya, terjemahannya dulu. Setelah baca, kamu coba pahami apa sih isinya nih maksudnya. Oh, baca aja lihat kalau buka kalau sedua dua. Nah, oh ini maksudnya hati mereka di sini dikatakan hati mereka terhibur. Ya. Kalau LAI terjemahkan hati mereka terhibur. Having been knit together in love. Jadi
bersatu dalam kasih. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya, the hearts may be encouraged having been knit together in love. Jadi hati mereka menjadi terdorong, atau apa tadi kalau enak itu terjemahkannya, terhibur, dipersatukan dalam kasih. Nah, yang kita lihat sekarang setelah diterjemahkan, lalu langkah berikutnya kamu parsing. Apa yang mau saya suruh parsing? Kardiai. Coba parsing. Tadi akhiran I. Ayo, I ini berarti jamak. Dari kata apa? Kardiais itu apa? Kata apa? Ya. Ah? Kardia. Nih. Nih, kardia. Ini kan kalau di Bible sudah ada. Dari kata kardia. Nominatif, feminim, plural. Dari kata kardia itu artinya apa? Hati. Itu parsingnya ya. Tapi kalau bisa, kamu jangan lihat by box. Kamu lihat tadi, yang tabel-tabel tadi. Resource. Ya. Nah, jadi sambil latihan nanti kamu jadi sambil nyelam, sambil hafal. Bilang sambil nyelam, sambil minum air gitu loh. Ya. Atau sambil nyelam, sambil nangkap ikan. Nah, kardia itu berarti di mana itu? Lihat tuh, di second, first, atau third declension. Kardia itu lihat akhirannya A ya. Nah, berarti ini first declension. Karena kardia itu feminim kan? Kalau yang feminim biasanya di first declension. Nah, nih kayak hora dia. Hora akhirannya A kan? Kardia juga sama kan? Nah, berarti kalau dia nominatif jamak pakai I. Kayak hora jadi horai, kardia jadi kardiai. Paham ya? Dari sini. Oh, ini first declension. Oh, kamu jadi langsung ngerti. Nanti kamu belajar genitif, akusatif begitu, oh kamu masuk juga ini. Ini kan nominatif kan? Jadi kita lihat ada nominatif singular, ada nominatif plural. Jadi ada kardia, kardiais. Oh, jadi kalau akhiran ais, dia nominatif plural. Nah, itu diingat. Tadi logos, oh nominatif singular. Kayak tadi aner, R dia. Oh nominatif singular. Nah, lama-lama dihafal gitu. Ya. Oke, misalnya tadi contoh kardiai, berarti ini kan, akhiran ai kan, nominatif plural. Nah, kalau lihat by box, ya memang langsung, kamu langsung tampak ini. Nih, kardiai, dia langsung ada kan di sini. Ya kan? Nominatif, coba passing. Nominatif, feminim, plural, dari kata kardiai, kardia, yang artinya apa? Jadi parsingnya masih lengkap ya. Oke, setelah parsing saya suruh apa? Tentukan. Case-nya kan nominatif. Nah, nominatif apa di situ? Nominatif apa? Tadi ada 7 loh. Nominatif yang mana ini? Apa fungsinya? Nominatif subjek. Loh, kok ada bingung? Kerjain nggak sih? Ditanya nominatif apa? Feminim lagi. Maksudnya apa? Nominatif apa fungsinya di situ? Subjek. Nah, sekarang kamu lihat, klik kanan, anti diagram. Jadi begitu parsing,
kamu jangan lupa lihat apa diagramnya. Nah, gitu cara kerjanya. Nih, ya kan ini kan yang disuruh. Aikardiai, parakletosin, sumbibasten. Ini aja kamu lihat. Ini nggak usah. Jadi nggak usah kamu copy semua gitu banyak. Ya. Nah, kamu tulis. Yang ini aja. Tapi ikuti. Oh, di bawah kardias ini auton. Parakletosin di bawahnya sumbibasten. Oke. Nah, ikuti. Kan tinggal tulis, tinggal ikuti. Oke. Nah, yang ditanya kan tadi yang diparsing apa? Nominatif ini kan, tadi ini kan. Nominatif plural. Feminim. Nah, sekarang masuk ke sintaksnya, jelasannya. Nominatif apa? Subjek. Nah, maksudnya apa? menjadi lagu dan predikat. Predikat apa? Ayo. Predikatnya apa sih? Closing. Dan dikasih petunjuk di sini. Benar nggak? Yang ini. Benar? Belum selesai. Empat. Ya. Ini mari C ini apa ya? Baca coba. Mari klenom sin. Ini kalian kerja kelompok, mesti selesai. Subjek, nominatif, subjek. Maksudnya apa itu? Kelompok ini. Dia menjadi subjek dari atau dia berelasi dengan kata. Maksudnya tadi apa? Hatimu dikuatkan, dihibur gitu. Pak nih. Indra. Dia ini subjek apa? Nominatif apa? Nominatif subjek, betul. Maksudnya? Ya, bantu temannya nggak ngerti. Nominatif subjek. Iya. Ada tossing. Alah. Ya apa? Indra. Predikatnya. Tarik letok. Coba. Nih. Iya kamu. Karya. Coba parsing. Ya. Nominatif. Ya, ini nominatif. Singular. I. Ingat, kalau sudah I itu nominatif plural. Terus feminim, first declension kan? Feminim, nominatif, plural, feminim dari kata karya, artinya hati. Jadi parsingnya lengkap ya sampai artinya. Lalu nominatif apa? Subjek. Maksudnya? Ya, menjadi kelompok dari Predikatnya apa? Sebutkan. Kletosin. Iya, itu.
Lalu nilai 100. Kalau paragraf ini nggak disebutkan, ya 90. Salah. Salah. Ya. Ya, Pak. Oke, yang ketiga. Jadi kamu bisa lihat di sini ya. Nah, nanti kan target saya setelah sampai Yunani 2, kamu sudah bisa baca ini. Ya. Sudah ngerti. Tapi kan mulai dari step kecil dulu. Mulai dari ini. Sudah ngerti ini. Nanti yang ini, nanti yang ini, nanti yang ini, nanti ini, nanti semua. Kalau pelajarannya tambah lagi. Ya. Nah, akhirnya nanti kamu bisa baca seluruhnya. Tapi ya dimulai dari yang ini dulu. Di bawah-bawahnya kan belum kan? Ya. Tapi kalau ini aja nggak bisa, ya kita di sini terus nanti. Ya, kelompok ini nggak selesai. Nah, ini gawat ini kalau nggak selesai. Besok kita suruh apa ini Pak Proses? Saya belajar, Pak. Hah? Oh, seminari di sini. Oke, baik. Nah, yang lain ini jangan ketawa-ketawa ya. Ini kelompok belakang udah. Yang ini? Udah. Udah. Wah, udah tapi belum semuanya. Ya, ini masih banyak anugerah nih. Masih nggak PH? Oh ya udah. Mau dikasih duit. Iya. Oke, sekarang Wahyu 8 ayat 3. Saya alos, coba baca. Terus, stereo. Lucius stereo. Ya. Oke, langsung aja angelos coba diparsing. Artinya another angel, malaikat yang lain datang dan berdiri di altar. Nah, kata malaikat itu angelos, coba parsing. Pakai OS kan? Berarti kayak logos tadi. Nah, langsung harus tahu, os itu nominatif maskulin singular. Dari kata angelos, artinya malaikat. Iya. Oke, sekarang dia nominatif. Nominatif apa? Subjek. Maksudnya? Dia menjadi orang yang Nah, itu aja. Dua, apa? L10 dan iya, L10 dan esta T. Datang dan berdiri. Siapa yang datang dan berdiri? Itu. Pak. Kayaknya cuma kelompok ini yang selesai. Kelompok lain? Kelompok lain selesai nggak? Oke. Hah? Parsing membingungkan. Kok bisa? Angelos. Bingungnya di mana, Mari cek. Loh, cara subjeknya lihat klik kanan, anti diagram ya, kamu lihat. Ini angelos kan? Tinggal parsing, sudah tahu nominatif maskulin singular, angelos artinya angel. Oke?
Terus ini nominatif apa? Sekarang ke sintaksnya nih. Nominatif subjek. Maksudnya apa subjek ini? Pelaku dari L10 dan esta. Ya, kamu tinggal lihat nih. Ini kan dua kan? Satu, dua. Nah, iya, kalau cuma satu salah. Harus dua-dua. L10 dan esta T. L10 itu datang, esta T berdiri. Gitu. Benar kan? Benar, Pak. Benar. Kan? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Ya, minggu depan tuh harus selesai. Ya, iya. Benar salah nanti diperiksa di kelas. Tapi PR-mu harus selesai. Yang belakang ini selesai. Selesai, Pak. Yang ini Ini apa? cuma satu yang selesai. Salah. Oh, kurang STT-nya. Nggak apa-apa. Yang penting nanti iya. Oke. Nah, sekarang kita sebentar masuk predikat nominatif. Nah, predikat nominatif itu nominatifnya menjelaskan apa yang menjadi predikat dari subjek. Menjelaskan predikat dari subjek. Misalnya contoh, saya seorang dosen. Saya subjeknya. Dosennya predikatnya. Predikat dari saya. Ya. Prabowo Subianto adalah presiden Indonesia. Prabowo-nya subjek. Presidennya predikatnya. Predikat dari sub. Nah, misalnya, Firman itu menjadi daging. Daging itu predikat dari Firman. Nah, jadi kata flash berelasi dengan kata apa? Firman. Ya, coba buka Yohanes 1:14. Ho logos sas egeneto, ya kan? Itu cara bacanya. Nah, sekarang kita lihat anti diagram. Nah, lihat. Ho logos subjek. Predikatnya egeneto. Sasnya ini apa? Coba parsing, nominatif juga kan? Tapi dia bukan nominatif subjek. Nominatif apa? Predikat. Maksudnya apa? Dia menjadi predikat dari logos. Jadi si logos itu adalah daging. Kayak saya. Saya adalah seorang dosen. Nah, dosennya itu predikat dari saya atau subjek. Ya, paham ya? Nah, sekarang kamu kerjakan eh, sama kayak subjek tadi, nominatif subjek, cuma ini jadi nominatif predikat. Nah, kamu jelaskan yang hitam-hitam ini aja. 1, 2, 3, 4. Ya. Contohnya tadi ini. Contohnya tadi SARS ini kan nominatif juga kan? Tapi dia bukan subjek, melainkan apa? Predikat. Tapi relasinya dengan kata apa? Subjek. Nah, logos. Paham nggak? Iya. Dia predikatnya terhadap subjek. Berarti dia bukan berrelasi dengan egeneto, tapi logos. Lainnya semua sama, parsing sama,
Nanti kamu tulis ininya juga ikuti aja. Ya. Nah, ini ada waktu, saya harus pergi. Kalian kerjakan ini kelompok, nanti di apa? Ya kerjain aja sekarang lah, supaya nanti dikumpulkan jadi tugas untuk minggu depan. Kerjain kelompok aja, mumpung ada waktu. Ya, 1, 2, 4 soal. Yohanes 20:31. Ya, lihat aja di buku sampai yang sempat. Nah, kan bukunya ada apa? Hah? Loh, nggak tahu saya. Dari tadi kok belum buka. Dia nominatif dong, pilih yang nominatif yang ini. Terus kan ada subjek, ada predikat, nominatif ini. Nah, jadi kita udah belajar dua ya, subjek dan predikat nominatif. Nominatifnya ada dua, subjek pelaku, predikat nominatif itu berarti predikat dari si subjek. Bukan predikat dari predikat, ya, predikat dari si subjek. Ya. 4 soal ya. Siapa? Absennya udah. Tanda tangan ya. Saya ada acara di Cilacap, ulang tahun gereja Pak Rumi. Hadir atau enggak hadir? Ya, sampai selesai. Kalau sudah selesai silakan buka.